Sedangkan bagi orang yang sakit atau marid, yang menjadi sandaran dalilnya bagi orang yang sakit adalah firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Sudah masyhur, kita sering dengar ayat ini yang dalam hal ini menjadi dalil kebolehan orang yang sakit tidak melakukan saum, tetapi wajib mengkodonya sebanyak hari yang dia tinggalkan. Sahabat Ram, ketika seseorang merasa bahwa dirinya sakit, tentulah ia dapat mengukur kemampuannya dalam hal melakukan saum. Paling tidak ia dapat konsultasikan ke dokter toh. Apabila dalam keadaan sakit itu memang menyebabkan tidak kuat atau menimbulkan bahaya bagi dirinya, disitulah ia kemudian mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan saum. Bahkan ketika saum itu membahayakan dan dapat mengancam keselamatannya, maka saum itu tidak menjadi ibadah, melainkan menjadi suatu kezaliman justru baginya. Dari Jabir ia mengatakan, kami berangkat pada suatu safar, seseorang di antara kami tertimpa batu yang membuat kepalanya terluka, kata Jabir. Kebetulan ia ihtilam. Kemudian ia bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian tahu adanya rukhsah untukku bertayamum? Mereka menjawab, tidak, kami tidak melihat adanya rukhsah tayamum untukmu karena engkau masih kuat terkena air. Maka orang itu mandi, kemudian meninggal. Ketika kami mendatangi Nabi SAW, dan ketika itu beliau bersabda, semoga Allah mencelakakan mereka. Jika tidak tahu, mengapa mereka tidak bertanya? Bukankah obat kebodohan itu hanya bertanya? Bahwasanya cukup baginya bertayamum atau melewatkan bagian lukanya, kemudian diusap bagian luka itu dan mandi membasahi bagian badan lainnya yang tidak terkena luka. Demikian penjelasan Rasulullah menghadapi situasi tertentu itu. Dan ternyata ijtihad para sahabat menentukan pilihannya berupa pelaksanaan mandi itu ditanggapi sekeras itu oleh Rasulullah SAW. Bila mandi merupakan kebahayaan bagi dirinya, wajiblah ia bertayamum. Maka demikian pula apabila saum mengancam keselamatan jiwanya, saat itu pula lah dia wajib berbuka. Pernah juga Rasulullah SAW mengecam orang yang memaksakan saum padahal kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan. Keadaan itu beliau berkomentar, mereka itu pelaku maksiat, kata Rasulullah. Ulaikal ussah, kata Rasulullah. Namun sebaliknya juga jangan tasahul, jangan menganggap enteng dan memudahkan secara gegabah untuk berbuka saum, selama hal itu hanya karena luka kecil, sakit yang tidak mengganggu keselamatan, dan masih kuat untuk melaksanakan saum dengan tenang dan nyaman, maka dia masih harus wajib melaksanakan saum dan tidak boleh berbuka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.